Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ke kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin membawakan materi mengenai manfaat dan komponen risiko audit. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Di sini ada saya sendiri atas nama Putu Divayanti, absen 4, lalu rekan saya Niluh Mia Kusuma Dewi, absen 24. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memaparkan poin-poin pembahasan. Yang pertama, pihak-pihak yang memanfaatkan penentuan risiko konsep audit berbasis risiko. Yang kedua, komponen-komponen risiko audit pada audit laporan keuangan. Yang ketiga, risiko perdagangan elektronik. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama mengenai pihak-pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Manajemen menggunakan penentuan risiko sebagai bagian dari proses untuk memastikan kesuksesan suatu entitas, di mana penentuan risiko ini sebagai alat yang penting dalam merencanakan sistem-sistem baru. Berdasarkan undang-undang, bank-bank yang melebihi skala tertentu disyaratkan untuk membuat penentuan risiko setiap tahun yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pernyataan publik mengenai kondisi dari sistem kontrol internal. Sejak tahun 1979 mengharuskan laporan tersebut diserahkan kepada Securities and Exchange ACT. Besar kemungkinan melalui regulasi atau hukum, persyaratan laporan ini akan dikenalkan ke banyak industri dan organisasi sektor publik. Auditor yang terlibat dalam penentuan risiko sejak awal akan bertanya mengenai bagaimana auditor menentukan bahwa suatu kontrol merupakan kontrol yang efektif atau kontrol yang tepat dalam suatu kondisi tanpa tanpa mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Sehubungan dengan pernyataan ini, IIA mengeluarkan Statement on Internal Auditing Standard nomor 9 tentang penentuan risiko pada tahun 1991. Selanjutnya mengenai konsep audit berbasis risiko. Konsep audit berbasis risiko atau risk-based auditing bermula dari observasi dan analisis kontrol, kemudian berlanjut ke penentuan risiko yang berkaitan dengan operasi, dan akhirnya ke penentuan apakah aktivitas ini sesuai dengan tujuan organisasi. Sebuah pendekatan yang mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan organisasi dan kemudian menentukan risiko melalui identifikasi, pengukuran, dan penempatan prioritas. Dan akhirnya melakukan manajemen risiko dengan cara yang pertama mengendalikan dan menerima risiko, yang kedua menghindari atau mendiversifikasikan risiko, yang ketiga membagi dan mentransfer bagian-bagian risiko ke unit-unit lain. Konsep manajemen risiko semakin diterima karena risiko tidak dapat dihindarkan di semua jenis operasi dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasinya melalui berbagai pilihan aktivitas. Pilihan-pilihan tersebut mencakup kontrol, yang merupakan aktivitas organisasi untuk mengurangi elemen-elemen risiko baik dari segi besaran maupun jumlah. Yang kedua, penerimaan. Risiko dengan memperbolehkan risiko kehati-hatian yang diperlukan untuk kemajuan dan keuntungan. Yang ketiga, penghindaran. Risiko yang melibatkan perancangan ulang proses bisnis untuk mengubah pola risiko. Yang keempat, pendiversifikasian. Risiko dengan menyebarkan total risiko kooperasi yang terpisah. Yang kelima, pembagian dan pemindahan. Risiko dengan melibatkan perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga untuk menerima sebagian atau semua risiko. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, materi selanjutnya yaitu ada komponen-komponen risiko audit pada audit laporan keuangan. AICPA memberikan pedoman mengenai risiko audit melalui beberapa statement on auditing standar terbaru nomor 47, 53, dan 55. Risiko audit terdiri atas dua tingkatan, yaitu yang pertama, pada tingkat laporan keuangan, risiko audit adalah risiko bahwa auditor mungkin secara tidak sengaja gagal memodifikasi dengan layak pendapatannya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Yang kedua, pada tingkat saldo akun atau kelompok transaksi, seseorang auditor diharapkan untuk merencanakan audit sehingga risiko audit pada tingkat saldo atau kelompok transaksi dibatasi sehingga memungkinkan auditor memberikan opini pada risiko audit laporan keuangan. Adapun komponen yang pertama yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kebijakan atau prosedur struktur kontrol internal terkait yang ditepatkan. Yang kedua, yaitu ada risiko kontrol. Risiko kontrol adalah risiko bahwa salah saji material yang bisa terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur, kebijakan, atau prosedur kontrol internal suatu entitas. Seorang auditor bisa menilai risiko kontrol pada tingkat maksimum apabila kebijakan maupun prosedur tidak efektif atau menghabiskan banyak biaya untuk mengevaluasi efektivitasnya. Yang ketiga, ada risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material terdapat pada suatu asersi. Risiko deteksi dapat terjadi karena seseorang auditor memutuskan tidak memeriksa 100% saldo atau transaksi atau karena ketidakpastian lainnya. Next, Dipa. Selanjutnya ada risiko perdagangan elektronik. Kepentingan auditor atas hal ini untuk menentukan dampak fungsi perdagangan elektronik terhadap risiko organisasi. Dengan asumsi risiko-risiko ini dapat diidentifikasi, auditor dengan bantuan ahli teknologi informasi menentukan dan menggambarkan ukuran-ukuran yang bisa diambil untuk mengurangi risiko-risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Adapun ukuran-ukuran yang direkomendasikan ini mencakup yang A, risiko dan dampaknya terhadap organisasi, yang B, modifikasi atau aktivitas terkait yang direkomendasikan, yang C, dampak modifikasi risiko terhadap operasi, yang D, tingkat pengurangan risiko yang akan dicapai, E, ekspor keuangan yang terkait dengan operasi, F, biaya modifikasi yang dilakukan, G, elemen-elemen waktu, H, kemungkinan sukses, dan yang terakhir, rekomendasi jika terdapat lebih dari satu ukuran. Dalam sebuah monograf yang dipublikasikan oleh The Institute of International Auditor, Senia Lee Parker menyatakan bahwa aktivitas audit internal berbasis TI perlu melakukan hal-hal berikut agar dapat membuat asersi mengenai risiko pemrosesan perdagangan elektronik. Yang pertama, pemahaman atas sistem dan infrastruktur. Yang kedua, menentukan informasi apa yang penting, elemen data, dan program yang mempengaruhi data. Yang ketiga, pencatatan dan evaluasi kontrol, serta prosedur yang mengenai informasi penting dan sensitif. Yang keempat, penilaian prosedur pengawasan. Dan yang terakhir, memperoleh unifikasi eksternal yang mungkin seperti keyakinan dan pihak ketiga.
Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih.